Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat LKS yang kreatif dan interaktif. Nah, di sini saya sudah login ya. Tetap karena kita sebagai guru, kita pilih cari aktivitas. Nah, kita klik aktivitas custom. Di aktivitas custom adalah berisi tentang aktivitas-aktivitas yang telah kita edit atau kita buat. Untuk membuat baru, kita pilih aktivitas baru, lalu kita beri judul. Di sini saya akan memberikan judul dalil Pitagoras ya, karena saya ingin membuat LKS tentang Pitagoras. Agar lebih interaktif dengan siswa, kita tidak langsung memberikan soal, tapi kita menanyakan terlebih dahulu kabar mereka. Nah, untuk menanyakan kabar mereka, agar lebih menarik, kita tambahkan gambar ya. Jadi di sini kita tambahkan gambar, tapi saya mengambilnya dari art ya. Di sini bisa kalian cari di desmos.com/art ya. Nah, sebelumnya saya kembali dulu ke aktivitas builder ini. Oke. Karena dari desain art itu banyak menggunakan dari grafik ya, jadi saya klik grafik terlebih dahulu, kemudian saya kembali ke websitenya yang Desmos Art di sini. Mari kita pilih mana gambar yang sesuai untuk menanyakan keadaan siswa kita atau kabar siswa kita. Nah, ini. Nah, ini cocok ya, bisa kita gunakan sebagai untuk menanyakan kabar. Nah, di sini kita copy linknya, lalu kita kembali ke aktivitas ya. Nah, ini kan ada tulisan edit grafik ya. Kita klik edit grafik, lalu muncul. Nah, kita kopikan URL-nya di sini. Oke. Nah, di sini sudah muncul emojinya, lalu kita klik selesai. Oke, nah sudah ada. Nah, kemudian kan judulnya untuk menanyakan kabar. Jadi, saya akan memberikan judul bagaimana kabar kalian hari ini. Nah, di sini kan belum bisa ya. Maunya saya itu siswa melingkari sesuai dengan kabar mereka. Jadi, kita klik titik 3 ini. Lalu kita klik sketsa. Ya. Jadi, coba kita perhatiin jauh. Nah, siswa bisa memberi tanda seperti memberi tanda di sini pensil ya. Kita klik pensil. Kemudian ini adalah kalau ini pensil, kalau ini garis ya, kalau ini teks, kalau yang ini tanda akar matematika. Nah, kalau ini penghapus. Oke, jadi saya di sini pilih pensil. Saya mau ganti warna, mau warna hijau. Oke, saya hari ini berasa lovely. Nah, bisa saya lingkari. Oke, nah seperti ini. Oke, kita close terlebih dahulu. Nah, kita
mau menambahkan pertanyaan yang lain. Jadi kita klik catatan ya. Nah, di sini tadi kan kita perintahnya melingkari ya. Jadi kita tulis perintahnya lingkarilah gambar atau emoji ya. Ini kan emoji di samping sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Nah, baru kita memulai untuk memberikan pertanyaan tentang Pitagoras. Nah, karena saya di sini mau mereview tentang materi Pitagoras yang sudah saya ajarkan, jadi pertama saya ingin menanyakan kepada siswa tentang definisi Pitagoras ya. Nah, kemudian saya berikan gambar. Di sini saya mau menambahkan gambar, jadi saya klik media, lalu saya pilih gambar. Ini. Oke. Lalu kemudian saya mau memberikan pertanyaan ya. Jadi saya klik catatan lagi di sampingnya. Lalu kita klik input text ya di sini di bawah ini untuk agar siswa bisa menjawab. Nah, kalau ini kotak jawaban teks saja karena saya pertanyaannya definisi, berarti cukup ya untuk kotak jawaban teks. Tapi kalau misalkan Anda membutuhkan jawaban yang ada simbol-simbol matematika tertentu, berarti yang dipilih adalah input matematika. Seperti ini. Nah, ini kan kotak jawaban matematika, ini kotak jawaban teks. Jadi, bolehlah kita munculkan dua-duanya di sini. Lalu saya akan menanyakan kepada siswa berdasarkan gambar di samping, coba uraikan definisi Pitagoras dengan bahasa kalian sendiri. Nah, seperti ini. Jadi, kalau dengan bahasa sendiri itu siswa lebih pede mungkin ya. Jadi, mereka dari gambar sini mereka bisa memberikan definisi dari Pitagoras. Nah, kemudian kita perhatiin jauh lagi. Nah, ini ya. Berarti ini untuk kolom untuk menjawab. Kalau ini kan kolom menjawab jika mereka butuh ketikan matematika seperti ini misalkan. Kalau mereka mau menjawabnya itu dengan mengubah rumus gitu ya. Misalkan ya, ini misalkan hanya contoh. Misalkan ini ya mencari B, itu kan B kuadrat. Jadi B untuk menambah tanda kuadrat itu tanda petik yang ada di atas angka 6 di keyboard Anda sama dengan C tanda petik di atas tanda 6 lagi dikurang A kuadrat. Nah, seperti ini misalkan ya. Kalau sudah, nah ini kan
Kalau ini kan inputan rumus ya. Kalau yang ini baru harus diisi dua-duanya. Kalau seperti ini, kalau misalkan tidak diisi dua-duanya, tidak bisa dikirim. Jadi ini adalah keterangannya ya. Jadi dalil Pitagoras itu adalah jumlah kuadrat dari sisi miring kuadrat. Oh, gini. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kaki-kakinya. Tuh, kan seperti itu. Oke, nah baru bisa dikirim ya. Nah, ini ada tanda keyboard. Ini untuk apa? Kita klik. Nah, oke, saya kebalik ini jawabnya. Seharusnya ini yang teks, ini saya kopikan di atas sini. Nah, ini tadi karena saya nulisnya itu pakai ini jadi muncul tanda miring ya. Jadi udah kita abaikan saja. Nah, yang ini seharusnya ada di bawah. Oke. Tapi ternyata cukup satu aja dia sudah muncul ya ini keyboardnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi mereka sudah mendeteksi, jadi kita kirim aja. Berarti kan sudah bisa dikirim ya. Kalau tadi kan kalau kita mengisi cuman hanya di atas, yang bawah belum kita ketikkan, kita tidak bisa mengirim jawaban. Jadi kalau sudah seperti ini berarti kita bisa mengirim jawaban. Oke, kalau misalkan siswanya masih belum pede, bisa loh mengedit jawabannya meskipun mereka sudah mengirim ya. Nah. Oke. Setelah saya menanyakan definisi dari Pitagoras, saya mau menanyakan pertanyaan yang lain. Misalkan saya mau menanyakan dengan jawaban kotak centang, ya. Nah, ini kan kotak centang. Kotak centang berarti saya harus menambahkan catatan terlebih dahulu untuk menuliskan soal karena di kotak centang ini hanya untuk menuliskan jawabannya. Oke. Jadi saya buka dulu catatan. Di sini saya judulnya rumus Pitagoras. Sesuai dengan gambar. Oh ya, saya juga harus menambahkan gambar terlebih dahulu ini. Jadi ya, oke, saya pilih gambar. Ini gambarnya tetap ya saya. Aja apa? Sesuai dengan gambar di samping. Pilihlah dua persamaan rumus yang tepat. Oke, di sini pertama saya mau menuliskan. Oke, nah ini matematika ya, kita pakai ketikan matematika biar lebih cantik. Nah, ini jawabannya yang salah dulu. Kemudian tambah opsi. Nah,
ini kan jawabannya yang benar ya. Oke. Ini saya menambahkan opsi 3 aja. Jadi terserah Anda mau menambahkan berapa opsi. Jadi biar cepat saja sih ini cukup 3. Oke, udah. Ini sudah jawaban yang benar ya. Nah, ini. Jadi mereka bisa centang begini, kan pilih 2. Oke, ini sudah dicentang. Ya, kenapa kok nggak bisa selanjutnya? Ya, karena soalnya belum 3. Di sini tidak ada pilihan kirim ya, jadi cukup dicentang, dilihat tandanya di atas. Ini sudah ada tanda centang, berarti sudah termasuk dijawab. Gitu. Ya, nah, kemudian saya di sini juga ingin menambahkan aktivitas dari Desmos ya, dari bawaan Desmos. Oke, saya klik tanda plus terlebih dahulu, kemudian saya membuka Desmos lagi biar lebih cepat aja, tidak back kembali gitu. Mending kita pilih buka lagi, lalu kita klik cari aktivitas. Lalu di sini saya mau mencari Pitagoras ya. Oke, gimana ya menuliskan dalam bahasa Inggris? Oke, polygraph distance. Oke, wait. Oke. Oh, nggak pakai Y ya? Oke, maaf. Pitagoras, P-Y-T. Pitagoras. Nah, ini bukan ya, ini tuh tadi ya yang saya buat tadi ya. Kan saya maunya itu menambahkan dari ini. Pitagoras merah. Oke. Nah, ini nih, oke. Jadi kita klik. Oke, kita pilih yang sesuai. Coba kita buka yang ini. Nah, ini boleh nih, seperti ini. Oke, jadi saya mau ini ya, mau saya gunakan ya. Jadi ini saya copy, kemudian saya paste langsung. Ini kan sudah saya tambahkan slide 4 di sini. Nah, di sini baru nanti ini diartikan gitu ya. Silahkan Anda artikan, oke? Tidak saya artikan, jadi silahkan dicoba dan diartikan ya. Nah, kalau misalkan nggak bisa mengartikan, kan ada Google Translate. Silahkan Anda menggunakan Google Translate. Nah, di sini banyak ya. Ada kotak centang, pilihan ganda, daftar urutan. Anda bisa mencoba sendiri sesuai dengan pilihan Anda. Ya. Anda juga bisa menambahkan video. Jadi misalkan membuat pertanyaan dengan video gitu ya. Nah, Anda bisa membuat sendiri video atau mengambil dari YouTube, lalu diunggah, kemudian diberikan pertanyaan sesuai video.
Nah, di sini karena saya sudah selesai gini kan maunya. Nah, setelah sudah selesai, tetap saya ingin menanyakan kepada siswa bagaimana perasaan atau bagaimana kondisi kognitif mereka. Berat sekali ya bahasanya kognitif. Bagaimana perasaan mereka setelah mengerjakan soal dari Pitagoras. Oke, kita cari lagi di sini dari Desmos saja langsung ya. Kita pilih koleksi yang dipilihkan oleh Desmos. Oke. Ini ada ID slide untuk memulai. Nah, kita pilih yang ini aja. Slide untuk menguji pemahaman ya. Nah, ini saya mau ini. Nah, ini sudah ada bahasa Indonesianya, ini enak. Oke, jadi kita copy saja ini, lalu kita pastekan di aktivitas kita. Nah, akhir dari bukan pelajaran ya, ini kan kita tadi bikin LKS ya. Akhir dari latihan soal dalil Pitagoras. Kita edit grafik, kan ini nanya seberapa paham kamu dengan matematika. Jadi ini kita ganti seberapa paham kamu dengan dalil Pitagoras. Apa yang kamu rasakan setelah mengerjakan soal-soal gitu ya, biar sesuai. Jangan apa yang kamu rasakan, ini bahasanya terlalu bahasa Inggris yang dibahasa Indonesia kan ya. Jadi kita tanya bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan latihan soal dalil Pitagoras hari ini. Nah, sudah selesai. Nah, kita tinjau. Nah, oke. Jadi nanti siswanya bisa menggeser, geser. Nah, seperti itu. Menarik bukan? Nah, jadi Desmos ini bisa kita gunakan sebagai aktivitas atau latihan, atau bahkan bisa digunakan untuk menjelaskan materi. Kalau menjelaskan materi tinggal menambahkan video, kemudian ditambahkan latihan-latihan, seperti itu. Oke, kan sudah selesai, kemudian kita publikasikan. Nah, jadi tetap ya, Desmos ini tidak bisa dibuka melalui HP, cuman bisa diakses melalui tablet dan laptop. Kalau sudah selesai, tinggal kita tugaskan. Ya. Nah, misalkan ini kan sudah saya tambahkan. Misalkan Anda seorang pemula pengguna Desmos, jadi kita klik kelola kelas, ya. Nah, karena ada kelas yang belum kita masukkan, jadi kita tambah kelas baru. Impor dari Google Classroom.
Misalkan saya memilih, saya ngamur aja ya ini ya, seminar pendidikan matematika, tambah 1 kelas. Nah, sudah muncul. Nah, di sini misalkan mau menambahkan tugasnya ke mereka, jadi kita klik saja aktivitas ditugaskan. Nah, ini belum ada ya, jadi kita kembali dulu. Kita sebentar. Kita kembali lagi. Kita tugaskan lagi. Nah, ini sudah seminar pendidikan matematika, lalu kita tugaskan. Sudah selesai. Nah, ini berarti sudah kita berikan berita tentang tugas dari Pythagoras ini di kelas Google Classroom-nya seminar pendidikan matematika. Nah, begitu teman-teman cara membuatnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like, komen. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial-tutorial berikutnya. Jika kalian ingin video tutorial tentang aplikasi yang lain, silahkan dituliskan di kolom komen. Bye-bye.